Minta uang ya. Yang ini buat aku aja. Bawa bangkai kemana-mana. Sakit, Nek. Ada yang belum aku cerita nggak soal Vina? Gak ada yang tahu penyebab kematian Vina. Hola semua penonton setia, ini Crash Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys. Dan semoga kalian juga gak bosan nih sama video-video dari kita. Karena tujuan kita nih buat video ya memang buat menghilangkan rasa bosan kalian. Film yang kali ini kita akan review merupakan film yang menceritakan tentang kisah nyata seorang gadis cantik bernama Vina. Ya, film ini dulu sempat viral guys, dan sempat ada di bioskop. Film ini sendiri tayang perdana pada 8 Mei 2024 dan mendapatkan rating 5,3 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang kronologi kematian seorang gadis berusia 16 tahun bernama Vina di tahun 2016. Pada saat itu Vina ditemukan meningsoi nih dengan kekasihnya bernama Eki dengan keadaan tubuh yang hancur. Setelah ditemukan, kasus ini pun segera diserahkan nih kepada pihak kepolisian. Keluarga yang melihat jasad mereka mulanya mengira keduanya meningsoi karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan jatuh dari jembatan layang. Akan tapi saat proses pemeriksaan berlangsung, pihak kepolisian menemukan kejanggalan. Mereka pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus kematian Vina dan Eki. Kemudian pada hari ke-6 sejak kematian Vina dan Eki, seorang sahabat Vina bernama Linda tiba-tiba menghubungi keluarga Vina. Pihak keluarga Vina pun langsung mendatangi Linda. Sampai di tujuan, Linda mendadak kerasukan arwah Vina. Melalui tubuh Linda, arwah Vina lantas menceritakan kronologi kematiannya. Arwah Vina mengatakan dia dan kekasihnya Eki diserang oleh anggota geng motor sampai ke jalan layang Talun nih. Geng motor itu berjumlah 11 orang dan dia pun langsung menyiksa Vina dengan brutal. Tidak hanya itu, Vina juga sempat diperkaos nih oleh para pelaku geng motor itu. Salah satu pelaku bahkan merupakan kenalan Vina yang bernama Egi. Oke, tidak usah berlama-lama lagi nih. Sebelum kalian pada penasaran nih sama filmnya, yuk kita langsung lanjut aja ke filmnya. Tapi like, comment, share, dan subscribe dulu, serta hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya Mimin semakin semangat nih untuk kontennya. Oke, tidak usah lama-lama, dan inilah film Vina. Scene awal film ini adalah seorang gadis cantik bernama Vina yang sedang di salon dan rambutnya sedang dipasangkan rambut pasangan. Karena katanya supaya makin cantik, karena Vina juga adalah seorang model. Di sini mbak-mbak salonnya bilang cancel rambut extension itu, karena itu adalah milik orang mati dan sempat membuat Vina takut karena salahnya juga yang menakutkan. Minta uang ya. Yang ini buat aku aja. Bawa bangkai kemana-mana. Vina disusul nih oleh temannya yang bernama Linda, dan Linda adalah saudara pemilik mbak salon juga. Vina dan Linda sudah sahabatan dari lama nih. Dan setelah mereka dari salon, Vina memberikan surat kepada Linda. Katanya surat rahasia dan boleh dibuka kalau nanti Linda sudah kangen sama Vina. Bukanya nanti aja kalau kamu lagi bete sama aku. Malam harinya mereka masih melihat pertunjukan di alun-alun. Dan Linda ditelepon nih oleh neneknya karena sudah kemalaman dan kakaknya tidak bisa menjemput Vina. HP-nya dicas. Ini minta nenek telepon kamu. Mereka akhirnya pun pulang dan Linda dijemput oleh abangnya. Dan abangnya juga mengajak teman nih. Karena kebetulan Vina tidak ada yang menjemputnya, akhirnya Linda minta tolong Vina untuk diantarkan oleh teman abangnya itu yang bernama Zaki. Vina pun mau, akhirnya dia pulang diantar oleh Bang Zaki. Di perjalanan pulang, Vina dan Bang Zaki seperti mengobrol santai gitu guys. Mereka berhenti sebentar untuk bertemu dengan seseorang. Tapi motor Bang Zaki diketahui oleh Egi dan dia mengikuti mereka berdua. Vina sepertinya kenal guys dengan Egi. Dan Egi langsung memberhentikan mereka dan memukul mereka sampai Vina dan Bang Zaki pun terjatuh kecelakaan. Vina masih sadar, tapi tiba-tiba kepalanya dipukul oleh balok kayu dan membuat dirinya meningsoi. Bisa jadi aku salah. Keesokan harinya polisi langsung olah TKP dan orang tua Vina panik nih dan langsung menghampiri ke sana menanyakan tentang kecelakaan anaknya itu. Polisi menyatakan kalau kecelakaan ini terjadi tadi malam dan kecelakaan ini ternyata adalah kecelakaan tunggal. Kira-kira 10 menit yang lalu sudah dibawa ke rumah sakit, Pak. Saya ikut prihatin atas kejadian yang menimpa putri Bapak. Pengacara dari kejauhan mendengarkan mereka mengobrol karena dia juga sedang mencari tragedi itu nih. Di rumah Vina semuanya berduka dan menangis dan dia hanya bisa memeluk pakaian Vina yang berada di lemarinya. Vina benar-benar terluka parah guys dan dia dimandikan di rumahnya. Neneknya memandikan Vina dengan tangisan karena tidak tega melihat cucunya yang selama ini dia rawat meninggal seperti itu. Entah berhayal atau gimana, neneknya mendengar suara Vina bilang kesakitan, apalagi lukanya yang tidak seperti kecelakaan guys. Sakit, Nek.
Sampai acara mengaji di malam hari pun nenek Vina terus-menerus menangis. Kakak Vina menelpon ibunya yang bekerja di luar negeri dan bilang kalau adiknya meningsoi nih karena kecelakaan. Tapi ibunya tidak bisa pulang waktu itu juga guys, karena masih banyak yang perlu diurus. Mama tenang-tenang ya di sana ya. Ayah Vina juga terpukul guys mengetahui anaknya meninggal karena kecelakaan. Dan kakak Vina pun menguatkan ayahnya nih. Nah, dulu waktu masih kecil sering main di sini. Pengacara tadi yang ada di tempat kejadian kecelakaan, dia pulang ke kamar kosnya. Pengacara ini mulai merasa kalau kecelakaan yang dialami oleh Vina aneh karena tidak mungkin kecelakaan tunggal di jalan yang lurus, apalagi tidak ada tanda-tanda trotoar terlabrak atau yang lain. Dia pun mencari akun sosial media Vina dan ditemukanlah Facebook Vina. Keesokan harinya, Vina pun dikuburkan di dekat rumahnya dan diantar oleh keluarganya. Teman Vina pun ke sana untuk mencari keberadaannya dan untuk terakhir kali bertemu dengannya. Nenek Vina terus tak kuasa nih menahan tangisnya melepas kepergian cucunya itu. Teman Vina menghampiri Linda yang sedang syok berat di rumahnya mendengar kabar kalau Vina meningsoi karena kecelakaan. Linda merasa bersalah dan menganggap Vina meningsoi karena dirinya, karena Linda juga menyuruhnya untuk pulang dengan Bang Zaki. Aku yang mintakan Zaki antar Vina. Aku merasa ada yang salah dari kejadian ini. Pengacara itu menghampiri tempat salon di mana Vina biasanya nyalon, dan ternyata mbak salonnya bilang kalau Linda itu punya kelebihan yang spesial tapi tidak ada orang yang percaya. Dia bilang kalau tadi malam dia seperti dihantui oleh hantu Vina dan dia harus menemukan pelakunya supaya Vina tidak gentayangan lagi. Dia nggak setuju Linda kayak aku. Urusan apa? Banyak hal. Arwahnya nggak bisa move on, stuck di sini. Linda hanya bisa mengurung diri di kamarnya dan ibunya yang melihat Linda bersedih itu hanya bisa membiarkannya. Linda teringat-ingat masa di sekolah bersama dengan Vina dan dia juga punya gelang couple guys dengan Vina. Ini kamu dia bikinnya pakai app. Kamu ikutan geng motor? Dulu, Vina cerita kepada neneknya, apakah orang cantik bisa dibully oleh orang lain. Neneknya pun menanyakan apakah ada yang membuli Vina, tapi Vina bilang kalau dia dibully, maka dia akan selalu melawannya untuk membela diri. Nok lawan, terus mereka pergi. Saat mereka bercanda, tiba-tiba kakak Vina datang dengan baju yang penuh dengan cairan merah, dan katanya ia habis menolong orang kecelakaan. Ada tentara di BK. Saat terbangun dia teringat Vina nih. Dia pun menghampiri suaminya dan menceritakan kalau kemarin saat dia memandikan Vina, dia mendengar suara Vina kalau sakit-sakit. Suaminya ini pun tidak percaya dan menganggap istrinya itu hanya halusinasi. Tapi neneknya yakin seperti ada sesuatu yang salah karena tangan Vina juga banyak yang terluka seperti dipukul. Ada yang belum aku cerita soal Vina. Gak ada yang tahu penyebab kematian Vina. Dia pun menghampiri kamar Vina dan melihat postingan rambut Vina yang dia simpan di dalam kotaknya. Tapi di lemarinya tiba-tiba neneknya itu mendengar suara Vina lagi seperti memanggil-manggil dirinya. Dan ternyata benar, neneknya seperti digentayangin oleh Vina guys. Keesokan harinya di kantor polisi, nenek Vina bilang kalau dia menemukan rambut sambung milik Vina. Tapi anehnya dia masih belum sempat pulang ke rumahnya guys. Tapi kok rambutnya sudah ada di rumahnya. Rambut sambung dari rambutnya sendiri deh. Pengacara yang kemarin itu menghampiri nenek Vina dan kakaknya itu dan memberikan kartu nama dengan tawaran kalau dia bisa membantu mencari kebenaran tentang kecelakaan Vina. Tapi polisi keburu datang dan bilang kalau barang-barang Vina tidak ada sama sekali di TKP. Penyidikan masih berlangsung. Nanti kami kabari lagi begitu kami temukan penyebab kecelakaan. Saat Linda tertidur pulas, tiba-tiba dia sadar sedang berada di tengah sawah gitu guys. Sosok Vina yang berkentayangan itu muncul sambil berjalan pincang. Linda hanya bisa meminta tolong kepada Vina, tapi Vina seperti merasuk ke dalam dirinya. Linda pun terbangun dengan keadaan ketakutan. Pengacara itu menghampiri ke rumah Linda untuk mewawancarai Linda, dan kebetulan dia pun juga bersedia untuk diwawancara. Pengacara ini mulai menanyakan tentang teman-teman Vina. Linda bilang kalau ada geng motor yang bernama Egy yang sering menjemput pacarnya di sekolah. Tapi ketika Vina lewat, dia malah menggoda Vina dan mendekati Vina gitu. Pacar Egy melihat dari kejauhan dan keesokan harinya, Vina dibully nih oleh pacar Egy dan gengnya sampai rambutnya ditempelin permen karet dan disiram air nih. Dulu Linda juga pernah ke cafe shop bersama Vina. Kebetulan di sana juga ada Egy. Edi mengajak Vina untuk duduk di sana, tapi Vina yang gak mau ini dipaksa oleh Egy dan Vina masih terus menghindar. Sebelum Vina ke salon untuk tambal rambut, dia menanyakan apakah Linda pernah dibully. Dan di sini pertanyaan Vina mulai membuat Linda curiga guys. Vina ini adalah sosok model yang lumayan guys, terkenal dan cantik sampai membuat Egy dan gengnya seperti tergila-gila kepada Vina. Gak mau. Udah ya. Aku mengenalin. Ya kan aku udah bilang tadi. Sampai suatu saat, Vina di kamar mandi, tiba-tiba Egy masuk ke kamar mandi perempuan. Di sini Egy memaksa untuk mencium Vina, tapi Vina yang tidak mau kepada Egy ini, dia pun marah dan berontak.
Semua orang juga dihalang nih oleh teman-teman Egy supaya Egy bisa bebas melakukan apa aja kepada Vina. Tapi Vina berhasil kabur nih dan dia meludahi wajah Egy di depan semua orang. Kenapa nanya aku pernah dibully atau enggak? Malam harinya pengacara itu mulai mencari sosial media milik Egy dan mencari tahu tentang Egy. Ternyata Egy ini adalah anak orang kaya guys, dan orang tuanya juga sengaja menutupi kesalahan yang dibuat-buat oleh Egy untuk mencelakai Vina dengan menyuruh Egy untuk pergi keluar kota dan mengubah identitasnya supaya dia tidak diketahui nih oleh polisi. Ternyata Egy memang anak yang nakal dan selalu bikin ulah. Tiba-tiba di malam hari Egy sedikit dibayangi guys oleh sosok Vina yang tiba-tiba muncul di kamarnya dan berusaha menyakiti Egy. Tapi untungnya orang tua Egy pun muncul dan menenangkan Egy. Egy ini mama. Keesokan harinya di base camp tempat Egy dan gengnya berkumpul, mereka mulai kepikiran nih karena kabar Egy akan pindah keluar kota dan mereka semua seperti takut ketahuan guys. Pengacara itu kembali ke TKP dan mulai mencari tahu tentang kecelakaan Vina. Dan ternyata benar, tidak ada trotoar yang tertabrak sedikit pun. Dia tidak menyerah dan menanyakan tentang Egy kepada pedagang kaki lima. Dan ternyata pedagang kaki lima di sana juga ketakutan guys kalau Egy dan gengnya lewat karena mereka benar-benar rusuh. Mereka juga memberitahu base camp di mana tempat Egy berkumpul dengan teman-temannya itu. Namanya A, tapi terakhir SMP Nagra Ulas, persis depannya ada gang. Linda akhirnya kepikiran tentang membuka surat dari Vina. Dan ternyata surat itu berisi tentang ungkapan perasaan Vina yang sangat senang memiliki teman seperti Linda. Membaca itu Linda hanya bisa menangis karena tidak menyangka secepat itu kehilangan sahabatnya. Bisa jadi aku salah, mau aku omongin ke kamu. Ibu Linda cerita nih kepada saudaranya yang tukang salon itu kalau Linda kini seperti sering berdiam diri. Tiba-tiba Linda berteriak dan tiba-tiba Linda kerasukan guys. Dia kerasukan sosok Vina nih. Semuanya pun panik karena Vina seperti ingin menyampaikan sesuatu lewat Linda. Nenek Vina mulai merasa ada yang makin aneh nih guys soal rambut itu yang belum sempat dia bawa pulang. Tapi setelah dicari-cari tidak ada guys, padahal kemarin ada. Tiba-tiba mereka kedatangan tamu, yaitu seorang pria yang menyampaikan kalau Linda kerasukan sosok Vina dan dia terus-menerus memanggil nama neneknya dan keluarganya. Tapi Linda kerasukan arwahnya Vina. Sosok Vina masih tidak mau keluar dari tubuh Linda dan dia terus-menerus berteriak dan menangis. Keluarga Vina akhirnya pun datang dan di sini Vina menangis memanggil bapak, neneknya, juga kakaknya nih. Vina bilang dia merasa kesakitan sampai tidak kuat. Kakak Vina berinisiatif nih untuk merekam semua omongan Vina. Di sini Vina akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ternyata di malam itu Vina bukan mengalami kecelakaan guys, tapi dia dipukul oleh Egy sampai terjatuh. Vina juga dipukul berkali-kali tangannya sampai patah nih. Tidak hanya sampai di situ, ternyata Vina dibawa ke base camp teman-temannya itu. Setelah semuanya memperkaos Vina, Vina masih disiksa guys dan dikencingi oleh semuanya dan ditarik ke tengah jalan. Vina pun dilintas menggunakan motor Egy berkali-kali sampai patah. Setelah itu Vina dibawa kembali ke jalan raya dan dibuat seolah-olah dia mengalami kecelakaan guys. Di sini Vina seperti dendam banget kepada Egy dan teman-temannya itu dan ingin Egy dan teman-temannya itu dihukum seberat-beratnya. Setelah bercerita itu akhirnya Vina pun mau keluar dari tubuh Linda. Kakak Vina yang berhasil merekam kesurupan Linda itu pun menghubungi pengacara dan meminta untuk rekamannya supaya viralkan supaya penangkapan Egy makin cepat. Nenek Vina datang ke kantor polisi nih dan meminta polisi untuk mencari pria yang bernama Egy secepatnya karena mereka yakin Egy benar-benar melakukan itu. Tapi polisi tidak percaya sama bukti yang hanya karena kesurupan itu dan buktinya masih belum kuat. Ini bukan panggilan resmi. Mas Dani itu adiknya Pak Indra. Adalah kecelakaan tunggal. Nah, ternyata Adanya bekas-bekas luka yang tidak wajar. Akhirnya polisi memberikan penawaran untuk dilakukan autopsi kepada Vina supaya tahu nih apa yang sebenarnya Vina alamin. Pengacaranya pun bilang kalau memang itu jalan satu-satunya supaya tahu sebenarnya Vina diapakan. Juga sudah curiga kalau ini sebenarnya polisi jago handle kasus. Di rumahnya keluarga Vina pun mendiskusikan nih tentang autopsi Vina yang akan dilakukan karena autopsi boleh dilakukan jika keluarga setuju. Awalnya kakak Vina tidak setuju, tapi nenek Vina tidak kuasa mendengar Vina merasa kesakitan. Vina masih tidak berhenti guys menghantui Egy dan berusaha membunuh Egy. Dia juga memperlakukan seperti dia disiksa, seperti dibuat patah kakinya dan badannya yang dicambuk nih. Linda dan ibunya pergi ke rumah Vina untuk melayat karena dia baru bisa untuk melayat ke rumah Vina. Linda juga punya salah sama Vina. Kuburan Vina akhirnya dibongkar guys dan akan dilakukan otopsi segera. Ternyata di rumah Vina Linda kesurupan lagi guys dan Vina sedang diotopsi itu. Kini sosok Vina hanya bilang dia minta kalau supaya rambut tambalan itu dan behelnya juga dilepas karena itu membuat Vina makin tersiksa.
Setelah selesai proses autopsi, akhirnya Vina pun keluar dari tubuh Linda. Beberapa hari kemudian, polisi dengan cepat menangkap beberapa pelaku pemerkaus itu. Tapi Egy tidak tertangkap karena Egy sudah bersembunyi dan kabur terlebih dahulu nih dan mengubah identitasnya. Dan sampai saat ini sosok Egy masih belum ditemukan, guys. Gimana menurut kalian? Filmnya keren banget kan? Ya, membuat kita semua harus tetap berhati-hati karena jika orang sudah benci, maka dia tidak akan memikirkan untuk melakukan apapun. Oke guys, kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi nih di film-film selanjutnya. See you. Apapun yang kita punya bisa hilang kapan aja. Ini tante buang ya. Ini buat aku aja. Bawa bangkai kemana-mana. Sakit, Nek. Ada yang belum aku cerita apa soal Vina?